Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, eh, hari ini saya akan coba menjelaskan gitu ya melalui video tutorial ini bagaimana membuat soal kuis atau soal tes untuk melaksanakan evaluasi atau asesmen dalam pembelajaran menggunakan Google Form begitu. Baik, kita langsung saja. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan login dulu di Gmail, gitu ya. Kita login dulu di Gmail, kemudian setelah kita login di Gmail, maka kita dapat lihat di pojok kanan atas itu ada apa namanya lingkaran-lingkaran kecil gitu ya, ada Google Apps, kita diklik di Google Apps-nya, kemudian di bagian sini ada Google Drive-nya. Nah, kita masuk ke Google Drive. Baik, setelah masuk di Google Drive, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, gitu. Nah, kita fokus ke bagian sisi kiri atas. Kita sini ada New. Nah, kita klik New di sini. Kemudian kita pilih Google Form di sini, kita klik. Oke. Setelah tampil seperti ini, maka ini adalah lembar kerja, kita halaman kerja kita untuk membuat soal evaluasi menggunakan Google Form. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah kita memastikan bahwa form yang kita buat ini merupakan masuk ke dalam kategori kuis atau ujian begitu. Nah, kalau tampilan seperti ini Google Form biasa gitu. Nah, bagaimana mengubah dalam kuis? Maka di sini ada setting, dia diklik setting. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya ya, seperti itu. Apa yang harus disetting? Make this a quiz. Jadi membuat formulir ini menjadi quiz atau ujian. Kita aktifkan, begitu. Lalu di sini ada dua. Immediately after each submission. Maksudnya release grades, maksudnya kita umumkan penilaian langsung setelah selesai. Kalau yang kedua ini setelah dilakukan review secara manual. Kita pilih yang atas saja, jadi langsung di publish gitu. Nanti nilainya langsung masuk ke email masing-masing siswa kita. Kemudian di sini ada miss question begitu. Miss question, responden can see which question were answered incorrectly. Jadi siswa bisa mengetahui, peserta bisa mengetahui jawaban mana yang salah, siswa bisa mengetahui jawaban mana yang benar. Ini siswa bisa mengetahui nilainya berapa. Silakan diaktifkan. Tidak diaktifkan juga tidak masalah, begitu. Gitu. Kemudian default question, enggak usah. Udah ini saja. Kalau sudah kita setting, kita masuk ke questionnya. Nah, di sini ada banyak modelnya. Ada multiple choice, esai singkat gitu ya, checkbox, drop down. Biasanya yang kita pakai, yang akan saya demonstrasikan di sini adalah yang pertama adalah multiple choice, kemudian checkbox dan drop down begitu. Kalau para esai ini nggak memungkinkan karena sistem itu membaca kesamaan kata yang ada di kunci jawaban. Kalau ada satu kata yang berbeda, maka dia akan ditolak, dianggap salah gitu, sehingga nggak memungkinkan gitu untuk esai. Ya, yang pertama kita buat multiple choice dulu begitu. Satu ya misalnya. Nah, misal di bawah ini yang merupakan hewan adalah gitu. Nah, kita buat di sini. Misal sini singa, harimau. Kemudian di sini gajah. Ya, 3 aja lah. Nanti di lengkapi ya saat kalian membuatnya. Jadi bawah ini yang bukan gitu ya. Yang bukan
menggunakan kata kecuali, itu dihindari. Cukup dikasih keterangan yang bukan merupakan hewan karnivora adalah seperti itu. Maka jawabannya adalah gajah. Nah, jawabannya gajah gitu. Agar sistem bisa membaca jawabannya benar, mana jawabannya benar, mana jawaban yang salah. Di sini ada answer key. Kita klik di sini answer key, gitu ya. Nah, kita klik di bagian gajah. Oke. Kalau sudah, kita bisa klik down di sini. Nah, oke, sudah. Ini kunci jawabannya adalah yang gajah, begitu. Nah, kalau kita membuat soal lagi berikutnya, kita bisa copy. Di sini ada menu copy. Kalau seandainya mau kita hapus, tinggal kita hapus. Ya, ini untuk menu hapusnya, delete. Kalau mau dihapus, ini untuk dibuat kopinya. Nah, selanjutnya kalau seandainya kita mau berganti jawab soal yang lain, kita bisa pilih saja misalnya checkbox, begitu ya. Gitu. Checkbox. Nah, misalnya begini, di bawah ini yang merupakan hewan atau tumbuhan yang merupakan tumbuhan. Di bawah ini yang bukan merupakan tumbuhan monokotil, kita ganti sini ya. Misal mangga, kemudian jagung. Di sini ada jambu. Nah, untuk tipe soal checkbox ini memungkinkan jawabannya lebih dari satu, begitu. Nah, misal ini jawaban yang benar adalah yang mangga dan jambu ya, gitu. Ini answer kita kasih 2. Jawaban yang benarnya ada 2 yang bukan merupakan tumbuhan monokotil. Maka nanti peserta akan diberikan akan bisa memilih memberikan checklist lebih dari 1 jawaban, gitu. Nah, kalau dia menjawab 2 ini, maka dia akan benar, seperti itu. Ini tipe soal checkbox, begitu. Kita copy lagi. Ada tipe soal drop down. Drop down itu dia mengurutkan, begitu. Nah, misal di bawah ini merupakan tahapan pada kupu-kupu adalah ini apa nih tahapannya? 1, telur. Kepompong. Kupu-kupu. Ulat. Nah, di sini kita buat answer-nya. Nah, di sini kita urutkan kunci jawabannya. Telur, sebentar. Bentar, ada yang diedit nih. Telur, ulat di sini. Kepompong, kupu-kupu. Nah, ini answernya. Ini answernya. Bentar ya, salah nih. Tunggu dulu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Oke. Nah, ini answernya. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nanti ketika soal dirilis, maka dia akan acak, begitu. Oh ya, satu lagi lupa, jangan lupa langsung saja ditentukan saja nilainya. Misal nilainya ada 10 soal, grade-nya 100 maksimal, maka dikasih poin 10 di sini. Poinnya ya, begitu. Begitu juga soal yang ini. Answer. Ini dikasih 10 poinnya, tergantung. Kalau soalnya 20 maka 5 gitu ya.
per soalnya. Ini answer dikasih kunci di sini jawabannya, untuk kalau dia jawabannya benar 10 begitu. Oke. Ini tipe soal untuk yang drops box ya, seperti itu. Berarti down. Nah, drop down. Nanti mereka mengurutkan. Jadi mengurutkan. Nanti jawabannya acak, nanti di drag urutkan oleh peserta. Selanjutnya kita ingin membuat soal yang menggunakan gambar, begitu. Bisa seperti ini. Di sini add gambar, gitu ya. Add image, begitu. Kemudian ya, di sini add image, kemudian di bawah ini ada add video. Nah, kita pilih add image dulu. Atau di sini juga bisa. Misal kita buat soal gambar ini akan merupakan berkaitan materi dengan materi titik-titik. Misal saya kasih di sini, ini soalnya ya, kita siapkan dulu gambarnya. Oke, kalau sudah nih gambar di bawah ini berkaitan dengan materi, ini kita ganti soalnya multiple choice. Nah, pertama sistem darah, misal gitu ya. Maka answernya kita buat, jawabannya adalah yang sistem pencernaan. Ini jawabannya, nilainya 10. Kita down. Atau kita bisa juga membuat soal dengan menggunakan video seperti itu. Nah, di sini ada add video ya, bagian sini di atas. Di bagian samping kanan ada add video, diklik add video, kita buat dulu di sini. Nah, kita copy link video di sini. Misal saya bikin video, cari video yang singkat ya. Paste di sini, searching, kalau sudah muncul seperti ini dia berarti sudah sukses. Kita klik di bagian video, kita select di sini, maka akan muncul. Simaklah berikut yang pada tersebut mapel biologi, gitu ya. Gitu. Guru, siapa gurunya? Mereka di sini ada cara mengerjakan, waktunya, gitu ya, seperti. Baik, di sini jangan lupa kita kasih judul, gitu ya, judul mapelnya. Di sini petunjuk dalam mengerjakan, cara mengerjakan, waktunya, dan lain-lain. Nah, apa namanya? Ini soal berupa video tadi ya. Saya ulang lagi caranya. Kita klik add video di sini. Kemudian kita buka link di YouTube, kita copy linknya, kita masukkan ke sini. Ya, kita paste di sini ya linknya, begitu. Lalu kita searching. Kalau sudah muncul, kita klik di sini, kita select, nanti akan muncul seperti ini. Kalau mau dihapus, tinggal dihapus. Kalau gambar pun sama, begitu ya. Kalau gambar, add image, begitu, kasih keterangan, lalu ada opsi jawabannya, begitu. Cukup apa namanya, bagaimana cara membuat soal ujian. Nanti kalau sudah dikerjakan, bagaimana cara mengambilnya? Saya lupa nih. Caranya adalah dilihat di respon. Nah, nanti di sini akan muncul tuh berapa respon yang mengerjakan. Mengambil hasilnya bagaimana? Mengambil hasilnya tinggal diklik di sini, create spreadsheet. Nanti create new spreadsheet, langsung di create saja ya, seperti itu.
Nah, nanti di sini akan muncul hasilnya, siapa nama siswanya, lalu nanti di save. Caranya adalah di save, kemudian download as Excel, begitu hasilnya ya, nanti akan muncul di akun kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.